Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang spesifikasi aplikasi yang akan kami buat. Nama aplikasi yang akan kami buat adalah Note-ink. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Dina Hairunisa. Yang kedua ada Jari Maria. Yang ketiga ada Dani Afiki, yang keempat ada Imam Ghazali Fernanda, yang kelima ada Wisnu Bagus, dan yang keenam ada Aldi Rifki. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang masalah aplikasi yang akan kita buat. Imam Ghazali Fernanda, dipersilahkan. Baik, kita semua tahu manusia sebagai makhluk yang sempurna juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah pelupa. Untuk itulah, aplikasi Note-ink ini kami buat untuk meminimalisir kelemahan manusia tersebut. Kita dapat mencatat apa yang penting dan mendesak, serta memberi waktu pada catatan tersebut. Sehingga pada saat waktu yang ditentukan tiba, aplikasi ini akan mempunyai notifikasi. Dengan begitu, kita pun dapat menciptakan software kita berupa manajemen waktu. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Imam Ghazali, yaitu tujuan dan manfaat dari aplikasi ini. Tentunya dalam pembuatan sebuah aplikasi itu harus mempunyai manfaat dan tujuan agar memberikan dampak baik kepada sesama ataupun dampak baik kepada pengguna. Baiklah, yang pertama yaitu sebagai media penyimpanan informasi secara efisien dan optimal dalam bentuk tulisan. Maksud dari penjelasan ini adalah di dalam aplikasi ini nanti dapat menyimpan informasi-informasi pribadi, baik seperti tugas kuliah maupun hal-hal yang lainnya. Yang kedua, sebagai media untuk menuangkan ide. Maksud dari penjelasan ini adalah dalam sebuah ide kita membutuhkan sebuah tempat ataupun sebuah wadah agar ide tersebut dapat tersampaikan secara cepat. Dikarenakan ide terkadang hanya disampaikan ataupun terlintas begitu saja. Untuk itu, dalam aplikasi ini kita dapat menuangkan ide tersebut agar mudah diterima ataupun mudah diingat nantinya. Yang ketiga, sebagai media pengingat. Maksud media pengingat di sini, nanti di dalam aplikasi ini terdapat fitur yaitu notifikasi. Maksud dari notifikasi ini nanti akan timbul pop-up di dalam aplikasi ini nantinya. Yang keempat, sebagai gudang pengembangan dan kreativitas. Di sini, seperti di penjelasan pada poin kedua, bahwa kita membutuhkan tempat kreativitas ataupun tempat pengembangan ide maupun gagasan dalam kreativitas. Dan yang terakhir yaitu membuat kegiatan maupun pekerjaan lebih terorganisir dan teratur. Maksudnya nanti dalam aplikasi ini nantinya akan tersedia fitur to-do list. Di dalam aplikasi ini nantinya juga kita dapat mengurutkan mana prioritas pekerjaan yang dilakukan terlebih dahulu maupun minoritas. Langsung ke penjelasan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu keunggulan. Keunggulan dari aplikasi yang akan kami buat yaitu aplikasi ini dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan yang dapat mempermudah penggunanya. Yang pertama, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur notifikasi pop-up, yang dimana mengingatkan pengguna atas catatan atau jadwal apa yang dibuat sebelumnya yang akan muncul pada bar notifikasi. Yang kedua, fitur checklist. Fitur ini dapat mempermudah pengguna dalam membuat daftar yang akan dilakukan dan sudah dilakukan. Dengan fitur ini, pengguna dapat menceklis catatan yang sudah dilakukan. Dengan begitu, catatan lebih ringkas dan kita dapat mengetahui mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum. Yang terakhir, yaitu fitur alarm. Di dalam aplikasi Note ini, kami juga tambahkan fitur alarm agar mengingatkan pengguna atas jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Next. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi Note-ink yang akan kita buat atau kelompok kami buat. Nah, dalam sebuah pembuatan aplikasi, Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini kami dari kelompok 6 telah berdiskusi, di mana hasil diskusi kami menyatakan bahwasanya kami memiliki 5 tahap-tahap atau langkah-langkah pembuatan dalam aplikasi ini. Nah, yang pertama yaitu kami menyiapkan terlebih dahulu software pembuat aplikasinya. Nah, di sini bisa menggunakan aplikasi seperti Firebase ataupun Android Studio
Adobe Flash, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kami di sini menggunakan Android Studio. Nah, dalam penggunaan Android Studio sendiri, itu dibutuhkan aplikasi pendukung atau software pendukung seperti Java dan JDK. Jadi ketika aplikasi pendukung ini tidak diinstal, maka software Android Studio tidak dapat digunakan. Nah, apabila ketiga software ini telah terinstall dan dapat dijalankan, maka kita lanjut ke poin selanjutnya. Yaitu poin yang kedua, kita mulai untuk membuat program dengan menggunakan bahasa Java. Mengapa menggunakan bahasa Java? Jadi sebuah sebuah software pembuat aplikasi itu tentu menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Nah, di sini Android Studio hanya menyediakan dua bahasa, yaitu bahasa Java dan bahasa Kotlin. Dan di sini kami menggunakan bahasa Java. Lanjut yang poin ketiga, kita di sini mulai untuk merancang penempatan button dan jenis button yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa button atau tombol atau widgets itu berbeda-beda dan fungsinya juga berbeda-beda tergantung dari simbol button itu tersendiri. Sebagaimana tombol button yang kita lihat untuk menambahkan suatu input biasanya dilambangkan dengan tombol plus dan lain sebagainya. Nah, apabila kita sudah merancang penempatan button dan jenis button yang akan digunakan, maka kita lanjut ke poin yang keempat. Poin yang keempat ini adalah kita memulai untuk membuat desain aplikasinya. Nah, untuk memulai sebuah desain aplikasi mungkin akan dijelaskan di video selanjutnya agar lebih jelas sekaligus penjelasan mengenai desain aplikasi yang akan kami buat. Nah, jadi setelah kita membuat desainnya, maka kita akan langsung ke poin yang kelima, yaitu kita mulai menggabungkan seluruh desain dari aplikasi dari layar 1 hingga layar ke berikutnya, sehingga menjadi sebuah layar aplikasi yang utuh. Nah, apabila aplikasi sudah bisa dijalankan, dan setiap step berjalan dengan baik, maka nanti aplikasi siap untuk dipublish di platform, baik itu Google Play maupun Play Store. Mungkin bisa next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang input dan output yang akan kami buat untuk aplikasi kami nanti. Seperti yang kita tahu, bahwa jika ingin membuat sebuah aplikasi, maka kita harus menentukan sebuah input dan output-nya terlebih dahulu. Jadi, input apa yang akan kita masukkan di aplikasi tersebut, dan juga output apa yang akan dikeluarkan oleh aplikasi tersebut. Nah, di sini kelompok kami sudah mendiskusikan spesifikasi input dan juga spesifikasi output-nya yang akan kami buat untuk aplikasi kami nanti. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang spesifikasi inputnya terlebih dahulu. Di sini ada 4 poin. Yang poin pertama yaitu kami di sini akan membuat sebuah input yang nantinya inputnya itu sendiri akan menghasilkan sebuah output yang sesuai dengan perintah user. Mungkin poin pertama ini sudah sangat jelas karena spesifikasi input di poin pertama ini adalah spesifikasi input yang sudah umum ataupun sudah biasa ada di aplikasi-aplikasi mobile maupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan yang kedua, poin kedua, di sini kami akan membuat sebuah tipe data yang digunakan untuk memproses sebuah input tadi yang dapat berupa char, integer, maupun sebuah boolean. Nah, untuk poin kedua ini nanti akan kami jelaskan atau kami rincikan di video selanjutnya, yaitu tentang penjelasan codingnya sendiri. Dan yang poin ketiga, di sini kami akan membuat sebuah item data yang dapat dimasukkan sebuah input eksternal. Jadi maksudnya apa sih input eksternal itu? Jadi nanti aplikasi kami nanti tidak hanya berupa atau tidak hanya berisi input internal saja, tapi dapat berisi input eksternal. Jadi maksud dari input eksternal ini adalah input yang dapat dimasukkan oleh user itu sendiri atau dapat di-custom oleh user itu sendiri. Di mana aplikasi kami nanti akan berbentuk seperti note atau catatan yang inputnya itu sendiri dapat di-custom oleh usernya. Dan yang poin keempat di spesifikasi input ini, kami akan membuat sebuah program percabangan yang berupa input boolean. Nah, jadi poin keempat ini adalah lanjutan dari poin ketiga tadi, yang di mana poin ketiga tadi kami membuat sebuah input eksternal
Dan input eksternal ini nanti akan diproses dalam program itu sendiri melalui program percabangan. Ini juga nanti akan kami jelaskan di video selanjutnya, video tentang penjelasan codingnya. Dan yang kedua, kami akan menjelaskan tentang spesifikasi outputnya. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu perintah yang dimasukkan user akan menghasilkan output yang diinginkan. Nah, ini juga mungkin sudah sangat jelas karena ini adalah spesifikasi output yang sudah umum pada sebuah aplikasi. Dan yang poin kedua di sini, bentuk dari output ini sendiri yaitu berupa data masukan yang sudah diinputkan oleh user dan sudah diproses dalam program itu sendiri, sehingga menghasilkan output yang tepat sasaran. Jadi poin kedua ini menjelaskan tentang output yang akan dihasilkan di spesifikasi input poin nomor 3 dan 4 tadi. Dan yang poin ketiga, yaitu output dari data tersebut bisa dikeluarkan menjadi data yang sudah kompleks, sehingga output dapat berupa notifikasi ataupun alarm. Nah, dalam poin ketiga ini adalah kami rencananya nanti akan membuat sebuah aplikasi yang tidak hanya menghasilkan output standar saja, tapi di sini kami akan membuat sebuah output yang outputnya ini akan berupa sebuah notifikasi ataupun alarm. Jadi kami akan mengimplementasikan sebuah outputnya nanti itu menjadi sebuah yang lebih kompleks, menjadi data yang lebih kompleks, sehingga data itu akan menghasilkan sebuah program yang bisa diakumulasikan menjadi sebuah notifikasi dan juga alarm. Nah, mungkin hanya segitu penjelasan dari input dan output yang akan kami buat untuk aplikasi kami nanti. Bisa di next. Baiklah, sekian dari presentasi kami maupun hasil diskusi kami pada pertemuan kali ini. Hasil dari tersebut adalah baru kerangka-kerangka saja, yaitu kami mencari referensi-referensi yang ada. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian agar memberi dukungan, baik itu koreksi maupun peningkatan-peningkatan apa yang harus kami perbaiki. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditunggu videonya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.